Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat di wilayah Indonesia, izinkan saya berbagi materi tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai tugas calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 5B Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Bagus Wijaksono, tempat tugas di UPT SMP Negeri Dwandoko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia, yang pertama adalah sistem Among, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, tiga Tri-Kon, yang keempat Tripusat Pendidikan, yang kelima berhamba pada anak, yang keenam budi pekerti, yang ketujuh bermain adalah kodrat anak, 8 trilogi kepemimpinan. Asas yang pertama yaitu sistem Among. Dalam bahasa Jawa juga bisa dikatakan momong, yang berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Di sini para pendidik harus bisa merawat, mengemong generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Asas yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini pendidikan di Indonesia harus mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Setiap anak membawa kodrat alam masing-masing. Kodrat alam adalah sifat anak yang dibawa sejak lahir, yaitu meliputi kejujuran, ketulusan, tanggung jawab. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Setiap anak membawa kodrat zaman sendiri-sendiri. Setiap daerah juga memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah asas Tri-Kon. Asas Tri-Kon yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara memuat 1. Konvergen, bermakna pendidikan itu harus terbuka. Namun demikian, pendidikan harus bisa memilih dan memilah perubahan yang berasal dari luar. Yang kedua adalah konsentris, bermakna pendidikan harus berpusat pada budaya luhur bangsa, yaitu mengacu semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Dan yang ketiga adalah kontinu, bermakna pendidikan haruslah terus berjalan dari generasi ke generasi berikutnya. Asas selanjutnya adalah tripusat pendidikan. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu anak, di mana sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah atau perguruan. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan
untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntutan zaman. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung. Misalnya, anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah maupun tidak langsung. Misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, pendidikan berhamba pada anak. Artinya, sebagai seorang pendidik, kita perlu memahami dengan baik setiap anak, baik dari segi kecerdasan, emosi, maupun sosialnya. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk membantu anak mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, bukan hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam hal sikap dan keterampilan. Selanjutnya adalah trilogi kepemimpinan, di mana Ki Hajar Dewantara mencetuskan semboyan ing ngarsa sung tulodo. Di depan, para pendidik dapat memberikan contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah, pendidik dapat membangun semangat murid-muridnya. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Di belakang, pendidik dapat memberikan semangat atau dorongan dalam memberikan pendidikan bagi murid-muridnya. Selanjutnya adalah penanaman budi pekerti, di mana budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, yaitu cipta, karsa, dan rasa, sehingga menimbulkan tenaga untuk melakukan pendidikan. Contoh-contoh penerapan sosiokultural dari filosofis Ki Hajar Dewantara dapat kita implementasikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Misalnya, di wilayah Kabupaten Blitar masih banyak budaya-budaya lokal yang masih diterapkan di lingkungan sekolah dan masyarakat, seperti kegiatan bersih desa atau bersih dusun yang dilakukan 1 tahun sekali, yang diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ada kesenian jaranan atau kuda lumping yang masih dilestarikan sampai sekarang. Kemudian ada permainan-permainan tradisional yang bisa dilakukan oleh peserta didik di sekolah, seperti permainan klompen, kemudian gobak sodor, dan sebagainya. Selain itu ada ritual kebudayaan, budaya lokal yang masih ada di wilayah Kabupaten Blitar, seperti ritual metik padi atau metik pari yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar sebelum melakukan panen raya sebagai rasa ucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diterima sebagai hasil panennya. Nilai-nilai yang bisa kita petik dari filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu yang pertama adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong merupakan salah satu nilai budaya yang kuat di daerah Blitar. Nilai ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya sinergi dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Kemudian ada nilai kebersamaan dan solidaritas, merupakan nilai sosiokultural yang kuat dari daerah Blitar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis berlandaskan kemandirian dapat diterapkan dengan membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik, serta mengajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya, nilai yang bisa kita petik dari filosofis Ki Hajar Dewantara
adalah nilai penghargaan terhadap budaya lokal. Ki Hajar Dewantara mempromosikan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal. Nilai tradisi dan bahasa daerah dihargai dan diterapkan dalam pendidikan sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia untuk kita semua. Demikian tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar kelas 5B terkait dengan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.